Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sampai kematian menjemput roh kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita akan mengulangi pembahasan tentang batasan safar yang dengannya dibolehkan untuk mengqashar salat. Para ulama mereka berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya safar itu adalah berjarak sekitar 4 barit. 4 barit 16 farsakh atau 48 mil atau sama dengan 85 km. Kita ulangi ya. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwasanya safar itu berjarak 4 barit. 4 barit sama dengan 16 farsakh. 16 farsakh sama dengan 48 mil. 48 mil sama dengan 85 km. Kurang lebih demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Hasan Al-Basri, Imam Az-Zuhri rahimahumullah, dan ini pendapat Imam Malik, Laits, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuya, Abu Saur, ya, rahimahumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apa dalil untuk hal ini? Ya, ada hadis tapi satu riwayat secara marfu'nya dhaif, namun ada asar yang sahih. Ya. Yang dhaif adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya ahla Makkah la taksuru fi aqalla min arba'ati burudin min Makkah ila Asfan. Wahai penduduk Makkah, janganlah kalian mengqashar ya salat pada jarak yang kurang dari 4 barit dari Makkah menuju Asfan. Ini hadisnya mungkar, tidak sahih.
yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Baihaqi, ya. Baik, ini dhaif ya, tapi ada asar yang sahih, yaitu riwayat dari dua sahabat mulia, yaitu Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ada riwayat yang bunyinya seperti ini, anna ibnu Umar wa ibnu Abbas radhiyallahu anhum kana yaksurani wa yuftirani fi arba'ati burudin. Bahwasanya Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu pernah mengqashar salat dan berbuka pada jarak 4 barid. 4 barid itu sekitar 16 farsakh. 16 farsakh sama dengan 48 mil saat ini, hitungan saat ini, dan kilometer kurang lebih 85 kilometer. Demikian. Dan alasan berikutnya, jarak safar seperti itu yaitu 4 barid sama dengan 16 farsakh atau kurang lebih sekitar 48 mil atau 85 kilometer. Nah, ini adalah jarak di mana terkumpul pada seseorang itu capek ya dalam safarnya, sulit ya, sehingga dibolehkan ketika itu untuk ya mengqashar salat dan tidak boleh kurang darinya. Demikian. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua lebih jauh, yaitu jarak safar itu adalah jarak ya qashar kurang lebih adalah 3 hari 3 malam dengan perjalanan unta. Ya. Ini pendapat Abdullah ibnu Mas'ud, Suwaid ibnu Ghaflah dan Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Dalilnya adalah hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tusafiril mar'atu salasata ayyamin illa ma'adhi mahramin. Ya, tidak boleh wanita itu bersafar 3 hari kecuali bersama mahramnya. Demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Begitu juga riwayat di mana ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan ya tentang mengusap khuf. Ja'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin wa layalihinna lil musafiri wa yauman wa lailatan lil muqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam itu boleh untuk mengusap khuf bagi orang yang safar, 1 hari 1 malam itu untuk orang yang mukim. Demikian. Hadisnya sahih ya. Ini sudah berlalu pembahasan dalam mengusap khuf. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah dan seterusnya. Kemudian ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga bahwasanya safar yang dibolehkan untuk mengqashar salat itu tidaklah dibatasi dengan jarak tertentu. Ya. Dan waktu tertentu. Akan tetapi ya dikembalikan safar itu yang bisa mengqashar salat ya itu kepada uruf masyarakat, kebiasaan masyarakat. Masyarakat menilai safar itu dengan takaran tertentu, maka ketika itu dikatakan safar. Tidak mesti harus 3 hari 3 malam. Ya. Safar itu baru dikatakan safar. Karena saat ini para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kebiasaan saat ini 8 jam saja itu sudah bisa sampai ya ke Mekah atau ke Madinah dari Indonesia ya. Itu tidak perlu 3 hari 3 malam. 2 jam saja kurang lebih kita sudah bisa ke Jakarta dari Medan saat ini. Demikian ya. Oleh karenanya ya membatasi safar itu hanya dengan waktu 3 hari maka ini kurang tepat ya. Nah demikian. Bahkan masalah jarak, maka kita katakan ini ada yang mungkin dengan kemudahan saat ini bisa menempuh jarak yang berkilo-kilo. Maka tapi kita katakan bahwasanya ya untuk pendapat ketiga ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahumullah
Ya, dan ini pendapat ulama zahiri bahwasanya safar yang dibolehkan untuk mengqashar salat itu tidak ditentukan dengan waktu dan jarak, demikian. Akan tetapi dikembalikan kepada uruf, kebiasaan masyarakat. Dalilnya adalah zahir dari ayat yang menunjukkan bahwasanya tidak ada pembatasan jarak safar untuk mengqashar salat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah An-Nisa ayat 101, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian menempuh perjalanan di permukaan bumi ini, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat, meringkas dari salat tersebut. Nggak ada batasannya, demikian. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menetapkan batasan untuk mengqashar itu dengan waktu tertentu, dengan jarak tertentu, ya, demikian. Kalau tadi hadisnya disebutkan 3 hari 3 malam, malah juga hadis yang mengatakan begini, ya, la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin, tidak boleh wanita bersafar, ya, kecuali bersama mahramnya. Enggak disebutkan di situ adanya 3 hari 3 malam. Demikian. Bahkan dalam hadis, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata salasata amyalin aw salasata farasikhin shalla rak'ataini. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar, ya, dengan jarak perjalanan 3 mil atau 3 farsakh. 3 mil atau 3 farsakh. Ya. Itu beliau sholat 2 rakaat, maksudnya yang 4 menjadi 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya dikosor sholat, demikian. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya ternyata, ya, pernah Nabi SAW itu, ya, mengkosor sholat dengan jarak seperti ini, ya. Bahkan Nabi SAW, ya, ini kalau tidak salah jaraknya sebenarnya adalah jarak, ya, itu Dzulhulaifah, karena 3 mil kurang lebih itu adalah sekitar kurang lebih, ya, 6 km kurang lebih. Nah itu jarak antara Masjid Nabawi dengan Dzulhulaifah kurang lebih, ya. Nah, sebagaimana dalam riwayat Anas bin Malik, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan oleh beliau, ya, sallaitu zuhra ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil Madinati arba'an wal asra, ya, bidil hulaifati raq'ataini. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku pernah salat zuhur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu 4 rakaat. Sementara salat asar di Dzulhulaifah 2 rakaat. Nah, sementara jarak antara Madinah, yaitu tempat sholat di Madinah itu adalah di Masjid Nabawi, dengan Dzulhulaifah itu 3 mil kurang lebih, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak ada batasan sebenarnya dengan 3 hari, ya. Tapi perlu kita ketahui jarak antara, ya, Masjid Nabawi dengan Dzulhulaifah yaitu 3 mil tadi, yang Rasulullah ketika di Madinah, yaitu ketika di Masjid An-Nabawi, beliau itu melakukan sholatnya tamam, itu itmam, menyempurnakan sholat yang 4 tetap 4 rakaat. Seperti zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur, asar, isya itu 4 rakaat kalau sholatnya di Madinah, karena beliau mukim di sana. Yang dikabarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, yang beliau itu sholat bersama Rasulullah sholat zuhur, ketika itu adalah berangkatnya, ya, sebelum zuhur, berangkatnya setelah zuhur, ya, keluar dari Madinah. Jadi sholat dulu di Masjid Nabawi 4 rakaat sholat zuhur, kemudian sholat asar
itu di Dzulhulaifah jarak 3 mil tadi itu 2 rakaat, berarti sudah qashar. Tapi ingat ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini ya, qashar salat ini ketika di Dzulhulaifah itu keberangkatan beliau bukan menuju Dzulhulaifah tujuan asal beliau, tapi beliau lewat di Dzulhulaifah. Kenapa? Karena beliau untuk mengambil mikot ya di Dzulhulaifah. Yang tujuan beliau adalah Makkah ketika itu karena beliau akan melakukan haji. Demikian, ya. Baik para hamba Allah, jadi tentunya kalau jarak Madinah dengan Makkah itu jelas jarak safar, ya, demikian. Jarak Madinah dengan Makkah itu jarak safar. Cuma jarak yang dibolehkan setelah itu untuk mengqashar salat, namun ingat ya, tujuannya bukanlah 3 mil saja, yaitu Dzulhulaifah, tapi tujuannya adalah ya Makkah, ya. Nabi SAW sudah mengqashar salat di Dzulhulaifah. Tapi ingat, kalau seseorang dia menempuh jarak 3 mil, ya, jarak contohnya di tempat dia tinggal, kemudian menempuh jarak 3 mil, ya, lalu dia kembali ke rumahnya, maka kita katakan kalau dia berpendapat untuk mengqashar ketika setelah menempuh jarak 3 mil tersebut, maka ini kurang tepat. Kenapa? Karena Nabi SAW ya tidaklah ketika melakukan qashar salat di Dzulhulaifah yang jaraknya dari Madinah itu adalah 3 mil, beliau membatasi hanya di Dzulhulaifah, kemudian beliau kembali, tidak. Tapi beliau menuju Makkah, demikian. Ya. Nah, seperti itu. Jadi contoh nih, kalau ada orang bergerak dari Jakarta, ya, katakanlah menuju Bandung, Jakarta menuju Bandung. Nah, kalau dia bergerak dari tempat tinggalnya Jakarta tersebut keluar, ya, sudah 3 mil, maka ketika itu boleh baginya untuk dia, ya, mengqashar salat karena yang dituju adalah Bandung. Paham ya? Nah, tidak boleh diberlakukan hadis ini ya bila contohnya seseorang yang dia hanya bergerak di dalam kota yang dia tinggal di sana, yang dia berdomisili di tempat tersebut, lantas dia bergerak mungkin karena dia cari nafkah, begitu kan, bergerak dan jarak geraknya itu lebih bahkan 3 mil, muter-muternya mungkin ke dalam kotanya, ya, itu 3 mil sudah lewat. Bukan lantas ketika dia tidak keluar kota, hanya dalam kota, kemudian dia jaraknya 3 mil, lantas dia mengqashar salat, itu tidak benar. Jadi hendaknya ketika mengamalkan hadis, ya itu jangan parsial, tapi dia utuh. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Maka dari tiga pendapat ini, ya wallahu taala alam, ini kita sebenarnya ini mengulangi ya, tapi tidak mengapa. Kalau tidak salah pembahasan ini pada pertemuan sebelumnya itu dalam kondisi hujan, ya tidak terdengar suara dengan jelas, maka ini kita ulangi kembali ya. Pendapat yang tepat wallahu taala alam adalah pendapat ya yang mengatakan bahwasanya safar itu tidak ditentukan jarak dan waktu, tempat, ya, tidak ditentukan seperti itu. Tapi ya dikembalikan kepada uruf, kebiasaan masyarakat dalam menilai safar. Ya, jadi safar itu dikembalikan kepada uruf, kebiasaan masyarakat. Namun perlu kita ketahui ya saat ini ya, ini yang saya pahami, yang saya ketahui bahwasanya pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya safar itu adalah jarak sekitar 4 barit 16 farsakh atau 48 mil atau sama dengan 85 km. Ini jarak yang saat ini dengan kendaraan roda 2 itu sudah cukup ya dikatakan melelahkan.
ya. Dan ini insya Allah Ta'ala ya jarak yang bisa juga diakui sebagai jarak safar. Sehingga bertemulah pendapat yang pertama dengan pendapat yang ketiga, ya. Saya pribadi ya sebenarnya condong kepada pendapat yang ketiga, tapi ternyata pendapat yang pertama menetapkan 85 km sebagai jarak safar ini insya Allah Ta'ala sebenarnya sudah dipandang secara uruf oleh masyarakat, ini jarak yang lumayan jauh, ya, jarak yang sudah berbekal, jarak yang sudah capek, demikian, ya, 85 km. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih ini pendapat yang dikuatkan oleh Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sedikit kita akan membahas ya kelanjutan tentang safar ini. Apakah dipersyaratkan dalam safar yang dibolehkan untuk mengqashar salat di situ harus safarnya safar ketaatan? Apakah harus dipersyaratkan dia syarat dari safar yang boleh mengqashar salat itu adalah safar ketaatan? Contohnya adalah safar untuk silaturahim. Nah, begitu. Apakah untuk seperti itu? Ataukah safar seperti contohnya adalah untuk haji atau umroh? Apakah hanya untuk ini saja safar yang disyariatkan mengqashar salat? Ataukah boleh untuk ya safar-safar yang untuk selain ketaatan, seperti untuk katakanlah dia safar untuk urusan dunia, untuk perniagaannya, ya, apakah boleh juga mengqashar salat? Contohnya ya dia mau buat bisnis di luar kota, bahkan di provinsi yang berbeda dari tempat tinggalnya, demikian. Tentunya jarak safar itu. Tapi dia ingin bangun bisnis, apakah boleh juga untuk mengqashar salat dalam safarnya tersebut? Nah, ini yang para ulama berbeda pendapat. Bahkan ya, apakah boleh ya juga mengqashar salat untuk safar maksiat contohnya? Safar maksiat. Contohnya ada orang nih ya, dia mau katakanlah ya ingin ketemu pacarnya. Na'udzubillah min dzalik. Pacarnya mungkin di kota yang berbeda. Nah, seperti itu. Apakah ketika itu dia itu ya boleh mengqashar salat ketika itu? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka berbeda pendapat, ya. Setidaknya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama dari kalangan ulama berikut ini, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah. Mereka berpendapat bahwasanya tidak disyariatkan mengqashar salat kecuali dalam safar wajib atau safar yang mubah saja. Safar wajib seperti contohnya adalah haji, safar untuk haji, atau safar perdana untuk umroh. Bagi orang yang mengatakan bahwasanya umroh perdana itu wajib. Atau safar untuk silaturahim, silaturahim juga wajib gitu ya. Atau safar untuk perniagaan, ini perkara yang mubah contohnya, ya. Tapi tidak boleh ya untuk melakukan qashar salat dalam safar maksiat. Seperti contohnya pengen merampok, gitu ya, melakukan safar di negeri orang atau di kota yang lain yang jauh agar dia tidak dikenali, katakan begitu. Jadi dia untuk merampok begitu. Kalau gitu berarti ini perampok yang baik ya, karena mau sholat ya. Baik ya, ini pendapat jumhur ulama. Tidak boleh mengqashar salat
dalam safar-safar yang maksiat, demikian. Selain itu boleh. Nah, pendapat ini mengatakan bahwasanya alasannya karena mengqasar sholat itu dispensasi dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, dispensasi dalam safar. Mengqasar sholat itu dispensasi dalam safar, ya, dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, ya tidak mungkin ya ketika untuk melakukan dispensasi ini, mengambil dispensasi dari Allah dan Rasul-Nya, ini Allah dimaksiati ketika itu, demikian, ya. Maka ini tidak tepat, ya, karena tujuan dari qasar itu adalah untuk meringankan, ya. Nah, ini malah untuk, ya, untuk kemaksiatan, bukan untuk, ya, ketaatan. Maka yang seperti ini tentunya, ya, menurut pendapat ini, ya, itu tidaklah boleh, ya, untuk, ya, dispensasi itu didapatkan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh, ya, diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Kemudian ada pendapat sebagian ulama, yang pendapat yang kedua, ya, yang berpendapat bahwasanya, ya, mengqasar sholat itu merupakan bentuk dispensasi yang diberlakukan dalam setiap safar. Baik itu safar ketaatan, safar perkara yang dibolehkan, perkara mubah, maupun safar maksiat, ya, safar maksiat. Maka tetap, ya, masa sih ada orang yang membuat maksiat terus dia sholat lalu mengqasar sholat, ya, kita katakan ada, ya, ada. Karena saat ini, ya, kita dapatkan ada sebahagian orang yang ternyata begitu minimnya ilmu agama mereka sehingga tidak menyadari bahwasanya apa yang dilakukannya itu merupakan bentuk, ya, kemaksiatan, ya, bentuk kemaksiatan. Seperti contohnya wanita yang bersafar jauh, ya, dalam kondisi dia tanpa mahram bersafarnya, itu kan maksiat. Demikian, safar dalam kondisi bermaksiat. Tapi dia terkadang mau sholat, nah begitu juga, ya. Atau contohnya ada sebagian orang yang pacaran tuh biasa sama mereka, pengen ketemu sama pacarnya, nah begitu, ya, di kota yang berbeda, tapi dia orang yang sholat, katakan begitu, ya, gimana, ya, bisa jadi memang, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, maka yang seperti ini wallahu taala alam, ya, saya pribadi condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya walaupun safarnya safar maksiat, ya, maka tetap diberikan dispensasi, ya, kepada orang tersebut untuk dia melakukan qasar sholat. Demikian, ya. Jadi dispensasi berlaku juga bagi orang yang safarnya safar maksiat. Karena bisa jadi pertama dia tidak tahu, ya, hal itu, atau karena lemah iman, ya, atau memang belum tahu bahwasanya hal itu adalah kemaksiatan, lantas dia pun, ya, safar bermaksiat ketika itu dalam safarnya, tapi dia orang yang mau sholat, maka diberikan dispensasi untuk dia, ya, mengqasar sholatnya, demikian, ya. Lebih-lebih bisa jadi seseorang itu merubah, ya, kemaksiatannya yang akan dilakukan dalam safarnya itu dirubahnya. Contoh, ya, bisa jadi ada orang yang safarnya tadinya mau ketemu atau mau berzina, katakan begitu, mau ketemuan sama pacarnya, mau berzina, lalu ternyata dia sadar dalam perjalanan safarnya itu, dia sadar, ya, bahwasanya ini adalah
kemaksiatan. Lalu Allah bukakan hatinya untuk taubat, ya. Nah, sehingga dia pun sholat, ya, atau dia memang sholat, ya. Maka insya Allah Taala, walaupun tujuan asalnya dia maksiat, tapi tetap saja, ya, diberikan dispensasi untuk dirinya, ya, untuk mengqashar sholat, demikian, ya. Wallahu Taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini pembahasan terkait dengan safar yang belum tuntas. Insyaallah taala masih kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Baik, kita coba untuk membuka sesi soal jawab, ya, bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan, ya, mengajukan pertanyaan. Ada pertanyaan, bismillah. Izin bertanya Ustadz, perihal kultum kuliah 7 menit sebelum taraweh yang rutin tiap malam dilakukan, ya. Ternyata sebagian ustadz mengatakan itu merupakan perkara bid'ah, namun belakangan ini menjadi rutinitas. Bagaimana yang seperti ini? Baik, ya. Bismillah. Memberikan nasihat, kajian, ya, kuliah, sesungguhnya ini adalah perkara yang disunnahkan, ya. Menyampaikan kebaikan, ya. Di dalam syariat kita ada yang sifatnya dia ditentukan oleh waktu. Seperti contohnya adalah khutbah Jumat. Khutbah yang berisi nasihat-nasihat, bahkan ini, ya, ditentukan dia sepekan sekali, ya, kemudian bahkan dia terbagi menjadi 2 khutbah, demikian. Ada khutbah yang pertama, ada khutbah yang kedua diselingi dengan duduk, ya, istirahat. Baik, nah, ada yang sifatnya mutlak yang tidak ditentukan oleh waktu, ya, tempat dan bilangan, ya. Ya, maka di sini, ya, ini dilihat kapan dibutuhkan untuk dilakukan, asalkan diyakini bahwasanya hal tersebut, ya, itu bukanlah kekhususan, maka tidak mengapa. Saya condong kepada pendapat bolehnya untuk melakukan kuliah 7 menit atau 15 menit, ya, atau ceramah kita katakan, atau kajian, nasihat-nasihat, baik itu setelah Isya, sebelum salat tarawih, atau setelah salat tarawih. Itu dibolehkan, ya, yaitu melihat momen, ya, melihat momen di mana kaum muslimin saat itu antusias untuk datang ke masjid melakukan salat tarawih, di mana sebagian besar mereka termasuk orang-orang yang jarang untuk mendapatkan nasihat dan jarang duduk di majelis ilmu. Maka dalam rangka memanfaatkan momen seperti ini, maka dibuatlah kajian, dibuatlah dia kuliah, dibuat dia penyampaian nasihat-nasihat, maka tidak mengapa.
tidak mengapa, ya, menetapkan ya kuliah kultum atau kulibas, kuliah 15 menit, 7 menit atau lebih daripada itu atau kurang daripada itu untuk menyampaikan kebaikan, memberikan nasihat karena memanfaatkan momen. Demikian. Kalaulah ini dikatakan sebagai bentuk kebid'ahan, ya, maka kita katakan setiap kajian-kajian menentukan harinya. Seperti contohnya kajian setiap Ahad pagi. Itu maka bisa jatuh kepada bid'ah. Bahkan ini bisa jatuh kepada keserupaan dengan ahlul kitab, yaitu orang Nasrani yang beribadah di hari Ahad. Tapi tidak ada yang mengatakan demikian. Kenapa? Karena melihat momen orang-orang banyak libur ketika itu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak boleh ya serta-merta begitu menyatakan bid'ahnya sebuah amal ibadah yang bersifat mutlak asalnya. Kemudian dilakukan dalam rangka melihat momen, asalkan dengan diyakini bahwasanya ya itu bukan bahagian dari hal tersebut. Ya, jadi oleh karenanya butuh untuk disampaikan kepada jamaah bahwasanya ya kajian kuliah kultum, ya kuliah 7 menit, kuliah 15 menit perlu disampaikan kepada mereka ini bukanlah bahagian dari sholat tarawih, bukan juga bahagian dari Ramadan, ya. Tapi ini memanfaatkan momen, sampaikan begitu agar mereka tidak mengira bahwasanya kultum atau kajian-kajian ya sebelum tarawih atau setelah tarawih ini dianggap bahagian dari tarawih. Sampaikan itu bahwasanya ini bukan bagian itu. Ini hanya memanfaatkan momen ya di mana orang-orang banyak hadir, kaum muslimin banyak hadir, yang mereka kebanyakannya itu bukan orang yang datang ke kajian, orang yang jarang untuk mendapatkan nasihat. Maka ini penting, ya boleh untuk dilakukan. Kalau ini dikatakan bid'ah, maka konsekuensinya kajian setiap Ahad pagi, Ahad malam, malam Ahad, malam Senin dengan menetapkan waktu-waktu tersebut, ya padahal ini melihat momen, ya, dan melihat kesempatan sang barangkali ustadznya atau momen bagi para peserta yang hadir, ya, untuk bisa hadir kajian, maka silahkan bid'ahkan itu. Demikian, ya. Maka saya katakan ini keliru besar, ya, gampang membid'ahkan. Betul bisa jadi bid'ah kalau seandainya ada orang yang meyakini bahwasanya kultum atau kajian tersebut itu bagian dari tarawih. Ini bisa dikatakan bid'ah kalau ini butuh kepada dalil. Tapi kalau ini memanfaatkan momen dan itu bisa diberlakukan, ya, kajian itu sebelum tarawih atau setelah tarawih. Bahkan bisa jadi ditiadakan kalau ustadznya tidak ingin memberikan kajian atau ustadznya nggak hadir karena contohnya sakit sehingga digantikan oleh salah seorang yang hadir ketika itu. Ya tidak harus ada kajian. Begitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini bukan bagian dari tarawih, demikian. Maka di mana letak bid'ahnya? Karena ini memanfaatkan momen saja. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan penyampaian materi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan kita motivasi, ya. Bulan Ramadan ini termasuk juga bulan sedekah. Ya, Rasulullah itu sangat dermawan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, fa idza laqiyahu Jibril, apabila Jibril datang, dan Jibril datang itu di bulan Ramadan, ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Itu beliau menjadi orang yang paling dermawan melakukan kebaikan ketimbang angin yang berhembus. Yuk kita berdonasi untuk bangun Masjid Al-Muwahhidin. Ya, contoh Nabi kita di bulan Ramadan ini sangat dermawan melebihi angin yang berhembus. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451.
Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Anda bisa lihat informasi lanjutan di layar kaca Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.